Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel, Siska Wahyunitia Retnaulandari. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru BK khususnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini di sini saya ingin sharing ya bedah soal untuk P3K khususnya bimbingan konseling. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum klik tombol subscribe, untuk bisa klik terlebih dahulu, dan untuk Bapak Ibu yang sudah setia di channel YouTube aku, saya ucapkan terima kasih ya. Dan tentunya semoga nanti sukses di P3K tahun 2023 ini nantinya. Dan di sini selain di YouTube, saya sudah share beberapa pembahasan singkat dan detail untuk lebih ke materi. Bisa langsung mengunjungi di TikTok saya yang ini ya, belajar UP PPG. Nah, di situ nanti banyak penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan keBK-an. Kemudian untuk yang TikTok Siska Konselor, bisa banget Bapak Ibu sampaikan ke murid-muridnya ya, untuk mendapatkan informasi seputar universitas, kemudian beasiswa, jurusan atau program studi, dan juga soal-soal SNBT. Jadi bisa banget untuk preparation dari awal. Jadi silakan bisa direkomendasikan ke channel TikTok aku dan juga channel YouTube saya juga bisa ya. Bapak Ibu bisa disampaikan ke ini putra-putri di sekolah Bapak Ibu untuk segera mencari informasi seputar penjurusan agar tidak salah jurusan. Oke, langsung saja di sini nanti saya tidak berlama-lama menjelaskannya. Mungkin nanti untuk penjelasan lebih detail bisa mengikuti di kelas saya, nanti insya Allah akan saya buka. Silakan untuk tetap pantau terus di media sosial saya. Nanti saya akan share flyer untuk kapan bisa belajar bersama melalui Google Meet. Oke, langsung saja. Oke, soal pertama, media bimbingan dan konseling dengan desain grafis dapat mendukung efektivitas layanan, yang termasuk media yang dapat disampaikan melalui media grafis adalah A. Poster, booklet, brosur, makalah, B. Internet, C. Blogging, chatroom, media sosial, D. Poster, booklet, dan juga brosur. Nah, berarti di sini kita fokusnya ke media mana yang bisa melalui media grafis ya. Berarti ya semacam dibuat yang menarik, nanti tampilan secara visualnya bagus. Tentu saja kita bisa melalui melalui media grafis berupa poster, booklet, dan juga brosur. Itu lebih istilahnya bisa tersampaikan dengan melalui visual atau desain grafisnya begitu. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2, strategi penilaian paling tepat untuk mengetahui beberapa aspek psikologis siswa seperti partisipasi, antusiasme, kesungguhan hati, dan juga toleransi adalah A. Tes, checklist, C. Observasi, dan D. Autobiografi. Nah, di sini strategi penilaian guru gitu yang paling tepat untuk bisa nantinya mengetahui dari sisi psikologisnya siswa, kemudian dari partisipasinya itu melihat bagaimana antusiasmenya, kemudian toleransi siswa dan juga keseriusannya. Nah, itu bisa kita melihat gitu ya, mengetahui melalui observasi tentunya. Kalau tes, checklist ini kan berarti semacam kita membagikan sebuah kertas gitu kan. Autobiografi lebih kepada istilahnya semacam riwayat gitu ya, riwayat hidup gitu tentang si siswa misalnya. Tapi kalau observasi benar-benar kita bisa melakukan sebuah pengamatan langsung untuk melihat bagaimana sisi psikologisnya dan juga semangatnya siswa gitu. Oke, kita lanjut. Nah, soal nomor 3, guru BK ingin meningkatkan kemampuan empati pada siswa namun belum mempunyai metode yang tepat. Maka penelitian yang menjadi prioritas adalah melakukan penelitian apa untuk bisa meningkatkan kemampuan empati pada siswa.
Meskipun belum ada metode yang tepat, berarti kita bisa menggunakan yang B, penelitian tindakan. Jadi kita lakukan terlebih dahulu tindakannya bagaimana gitu kan. Karena kalau yang penelitian korelasional itu lebih kepada hubungan gitu. Kita mengetahui hubungan antara faktor X dan juga Y, misalnya semacam itu. Kemudian untuk survei ini lebih kepada ya langsung ya kayak pengamatan juga ya, survei begitu kan. Kalau eksperimen ya jelas langsung kepada praktik misalnya. Oke, kita lanjut. Nomor 4, asesmen dalam BK dimaksudkan untuk analisis ya kebutuhan siswa dan sekolah. Temuan tersebut akan menjadi dasar dalam. Nah, sebelumnya di sini untuk opsinya A. Menemukan masalah siswa. B. Menentukan upaya penyelesaian masalah. C. Merancang program BK. D. Merancang calon konselor yang akan membantu. Nah, assessment. Diingat lagi Bapak Ibu bahwa di bimbingan konseling sebelum kita membuat sebuah program, kita akan menyebar assessment. Assessment ini nanti ada banyak ya, ada mungkin yang menggunakan AKPD, kemudian DCM, mungkin AUM, intinya dalam membuat sebuah program. Nah, jelas ini jawabannya yang C, yaitu merancang program bimbingan dan konseling. Oke, kalau untuk menemukan masalah siswa memang biasanya lebih kepada AUM, alat ungkap masalah kan, sama mungkin DCM, daftar cek masalah. Nah, di situ ya memang untuk targetnya selain mengetahui masalah-masalah siswa sebenarnya utamanya adalah kita akan membuat sebuah program. Oke, kita lanjut. Nomor 5, media bimbingan konseling merupakan sarana untuk memberikan layanan dengan menggunakan perangkat perantara tanpa mengurangi substansi layanan. Maka materi dan bahan layanan berasal dari apakah A. Sumber mutakhir seperti jurnal hasil penelitian, laporan penelitian, dan isu-isu global. Yang B. Analisis terhadap kebutuhan informasi yang diinginkan siswa, terutama menyangkut akademik, pribadi, sosial, dan juga karir. Ataukah C. Review terhadap hasil penelitian yang menurut pihak sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah sebagai rekomendasi penting dalam meningkatkan prestasi siswa. Ataukah D. Semua materi yang bersumber dari internet menjadi referensi utama dalam pengembangan materi untuk disiapkan melalui media bimbingan dan konseling. Nah, ini yang ditanyakan adalah berasal. Nah, jadi kayak materi bahan layanan di bimbingan konseling itu berasal dari mana? Itu ya, yang tujuannya untuk sarana memberikan layanan menggunakan dengan perangkat perantara tanpa mengurangi substansi layanan. Tentu kita bisa melalui analisis yang B, analisis terhadap kebutuhan informasi yang diinginkan siswa, terutama menyangkut dari segi 4 bidang, di mana kita ada bidang pribadi, sosial, karir, dan juga sebenarnya ini belajar ya, atau akademik itu maksudnya di belajarnya. Oke, kita lanjut. Nomor 6, terdapat data prestasi belajar, intelijensi, bakat, minat, latar kehidupan keluarga, cita-cita, keputusan yang tepat dalam memperhatikan data tersebut adalah apakah dengan A. Data hasil tes lebih akurat daripada data dari sumber lainnya, ataukah B. Data bisa diinterpretasi menurut keamanan konselor, ataukah C. Data memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan sama pula, ataukah D. Data menjadi bermakna bila diinterpretasikan menurut kebutuhan yang bersangkutan. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa ada data dari sisi prestasi belajarnya, kemudian kecerdasannya, bakat minat, bahkan sampai pada latar belakang keluarga dan juga cita-cita. Nah, berarti dengan data-data ini kita bisa memilih jawaban yang D. Apa? Yaitu data menjadi bermakna bila diinterpretasikan menurut kebutuhan yang bersangkutan. Jadi kita sesuaikan saja kebutuhan dari peserta didik kita gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 7, salah satu kekuatan konseling kelompok adalah
Apakah dengan A, adanya dinamika kelompok, B, konselor sebagai leader, C, munculnya empati pada anggota kelompok, ataukah D, tanggung jawab leader dapat dilimpahkan pada anggota kelompok. Nah, ini yang ditanyakan lebih kepada ya, kelebihan dari konseling kelompok itu. Nah, tentu saja kelebihannya adalah yang C. Dengan adanya konseling kelompok, akan muncul empati pada anggota kelompok antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 8, yang merupakan kategori media layanan bimbingan klasikal adalah apakah A, buku paket pengembangan aspek-aspek tugas perkembangan siswa, B, modul keterampilan konseling kelompok, C, brosur iklan lowongan pekerjaan, D, buku panduan masuk PTN. Ini yang ditanyakan kategori dari media layanan di bimbingan klasikalnya. Tentu saja kita akan lebih memilih yang buku paket untuk pengembangan aspek-aspek dari tugas perkembangan siswa. Kenapa? Kita sesuaikan tadi di assessment saat ini ya. Assessment itu kan targetnya tadi untuk membuat sebuah program. Assessment itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, ini bisa kita buatkan semacam buku paket untuk peserta didik tadi mampu mengembangkan dari setiap aspek tugas perkembangan yang dibutuhkan oleh siswa. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 9, berdasarkan analisis kebutuhan pada sebuah SMA diperoleh data, 80% siswa tidak ada rencana apapun setelah lulus. 15% siswa akan mengikuti program kursus dan 5% siswa memilih untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Desain layanan bimbingan dan konseling yang tepat adalah A, layanan bimbingan karir pada siswa yang sudah menentukan pilihan setelah lulus SMA. B, konseling kelompok pada kelompok yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. C, pengembangan paket informasi tentang orientasi karir. D, pengembangan media bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi 80% siswa yang belum memiliki rencana setelah lulus. Nah, ini berarti desainnya. Kalau ada data semacam ini, di sini sudah ada yang targetnya akan kursus, ada yang targetnya mau kuliah. Tapi di satu sisi ada juga siswa yang sama sekali belum ada perencanaan setelah lulus SMA mau kemana. Nah, ini berarti kita bisa dengan membuat layanan bimbingan konseling itu ke arah pengembangan paket informasi. Jadi informasi tentang orientasi karir. Orientasi karir di sini tidak hanya maksudnya dalam hal kerja, tapi untuk masalah terkait dengan misalnya studi lanjut ke perguruan tinggi gitu. Jadi sifatnya umum. Oke, kita lanjut. Nomor 10, guru bimbingan dan konseling ingin mengetahui seberapa jauh program layanan BK yang ia susun mampu memfasilitasi kebutuhan para siswa. Merupakan salah satu tujuan dari A, pengembangan program berdasarkan analisis terhadap tugas perkembangan siswa, B, penelitian tindakan bimbingan dan konseling, C, evaluasi program bimbingan dan konseling, dan D, analisis kebutuhan dari para siswa. Nah, ini guru BK ingin mengetahui sebenarnya program dari yang sudah dibuat itu nantinya mampu memfasilitasi kebutuhan para siswa. Ya, tujuannya, salah satu tujuannya apa? Tentu saja tujuannya adalah untuk melakukan sebuah evaluasi dari program bimbingan dan konseling yang sudah direncanakan. Apakah berhasil ataukah tidak? Ataukah misalnya yang berhasil berarti perlu nih istilahnya pertahankan, yang belum mungkin nanti perlu dievaluasi dari sisi mana yang belum berhasil dan mana yang nantinya akan ditingkatkan kembali begitu. Oke, itu 10 soal dari pembahasan kita di soal-soal P3K bimbingan konseling. Ya, oke, Bapak Ibu guru bimbingan konseling, itu tadi penjelasan singkat saja. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, untuk informasi pembahasan secara detail, silakan mungkin Bapak Ibu bisa bergabung di kelas saya nantinya yang akan saya share informasinya, tapi memang di bulan
ini ya, karena memang nanti P3K-nya juga di bulan sekitar Oktober. Nah, ini sudah banyak dari teman-teman yang mulai apa ya, mengikuti, ingin mengikuti kelas saya. Jadi silakan bagi Bapak Ibu guru BK yang butuh untuk apa ya, belajar bersama, bisa bergabung. Nanti silakan pantau terus di sosial media saya, baik di Instagram, TikTok, maupun mungkin di Facebook dan juga di YouTube tentunya. Jadi oke, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu guru bimbingan dan konseling khususnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Okay, thank you very much for your nice attention and don't forget for like, comment, subscribe, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.